Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa materi yang berkaitan dengan masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Nah, sebelum mulai ke pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Tolong dipimpin oleh salah satu orang. Wahid, pimpin berdoa. Dalam hati aja. Oke, selanjutnya sebelum pembelajaran ya, kita mulai. Pastikan setiap tempat duduk dalam keadaan bersih. Untuk meja, alat tulis dan buku tulis dipersiapkan. Setelah itu kita absen dulu. Angga Mulia, Aulia, Cika Nurul, Dea Rosita, Desi Rosita, Derista, Diki, Gila Nanda, Dwi Sabania, Vivi, Dian, Haryanti, Indri, Junaidi, Kartika, Livia, Muhammad Rizky, Natalia, Nezla Monica, Rizka, Lydia, masuk ya. Rizky Abilana, Sela Nur, Fasiria, Siti Nurul, Wahidin, Sidan. Ada beberapa anak yang tidak masuk, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian kita sepakati untuk tuntasan materi ini, untuk materi kolonialisme dan proses masuknya bangsa Barat ke Nusantara. Ada dua kriteria. Yang pertama, kita mampu untuk mengetahui, menjelaskan jalur masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, mampu untuk menjelaskan nama tokoh yang membawa atau masuk ke Indonesia dari beberapa bangsa Barat yang masuk ke Indonesia. Di layar kalian bisa lihat tentang ada bendera ya, ada 4 bendera. Bendera apa saja? Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Itulah 4 negara yang disebut sebagai kolonisator pertama di dunia. Dan 4 negara, kalau kita lihat dari 4 negara tersebut,
pada saat ini ya, kita kaitkan dengan persepak bolaan, itu merupakan 4 negara yang menguasai persepak bolaan di Eropa dan dunia. Nanti kita bisa kaitkan untuk materi-materi tersebut. Kemudian kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Barat, yaitu Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris ke Nusantara, yang nanti dibawa oleh tokoh-tokoh penjelajah samudra, ya. Kemudian apa sih tujuan bangsa Barat ke Indonesia? Mencari rempah-rempah. Ada yang lain? Ada yang pernah mendengar 3G? Gold, Glory, Gospel. Itulah tujuan bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra untuk mencapai 3G. Gold, Glory, dan Gospel. Gold maknanya apa? Emas. Emas melambangkan kekayaan. Kemudian Glory, kemenangan, kejayaan, kekuasaan. Jadi bangsa Barat melakukan penjelajahan untuk mendapatkan wilayah baru dan menaklukkan wilayah-wilayah tersebut untuk mendapatkan wilayah yang lebih luas, kejayaan. Dan gospel. Apa itu gospel? Persebaran agama Nasrani. Itulah 3 tujuan ya bangsa Barat masuk ke Nusantara. Nah, dari masuknya bangsa Barat ke Nusantara, apa yang ada dalam pikiran kalian? Apa yang Anda pikirkan jika bangsa Barat tidak masuk ke Indonesia? Bangsa Barat nggak masuk ke Indonesia nih. Sebelumnya kita sudah menjadi negara belum? Masih dalam bentuk apa? Apa sih? Kerajaan. Ya. Ada kerajaan apa saja? Majapahit, Mataram, Kutai, Sriwijaya. Ada dua kebudayaan yang sudah masuk ke wilayah Nusantara, Hindu Buddha dan Islam. Ya. Kalau bangsa Barat tidak masuk ke Indonesia, ada kemungkinan kita masih dalam bentuk kerajaan. Atau mungkin kita bukanlah Indonesia, tapi bisa saja bangsa Jawa, bangsa Kalimantan, bangsa Sulawesi, bangsa Sumatera. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi kita tidak mengenal tentang sistem pemerintahan. Hanya tahu raja sebagai pemimpin rakyat. Ya. Nah, untuk materinya, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, tujuan kedatangan bangsa Barat atau bangsa Eropa ke Nusantara. Tujuannya apa? Tadi ada Gold, Glory, Gospel, ada rempah-rempah, ya, ada emas. Kemudian dari bangsa Barat itu kita nanti kembangkan bangsa apa saja yang masuk ke Nusantara. Yang pertama ada Portugis, kemudian ada Spanyol, Inggris, Belanda.
Di bawahnya itu adalah nama tokoh yang mewakili bangsa tersebut masuk ke Indonesia, Nusantara. Dari Portugis ada Bartolomeus Dias, ada Vasco da Gama, ada Alfonso de Albuquerque. Kemudian dari bangsa Spanyol ada Christopher Columbus dan Ferdinand Magellan. Dari kerajaan dari bangsa Belanda dan Inggris ya, nanti ada beberapa tokoh. Tugas kalian nanti kita bentuk kelompok jadi 4 kelompok. Kita katakan kelompok Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris. Oke, kita bagi 4 kelompok ya. Tugasnya seperti apa? Nanti Bapak berikan lembar diskusi kelompok. Jadi nanti Bapak kasih waktu beberapa menit untuk mengerjakan dan mempresentasikan materi ini. Mulai dari kelompok Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Ada 2 pertanyaan di dalamnya. Apa saja? Apa pertanyaan itu? Dibaca, Gian. Oke, 2 tokoh dari masing-masing negara, masing-masing kelompok. Kemudian berikutnya pengaruh dari bangsa Barat yang masuk ke Nusantara atau ke Indonesia dalam bidang teknologi. Boleh? Ini apa? Oh, ini Belanda. Sorry. Spanyol. Itu Inggris ya? Oke, Bapak kasih waktu 20 menit untuk diskusi dan nanti presentasikan, diwakilkan. Ya. Gabung ke sini. Bawa kursi nggak apa-apa ke sana dan sama ke sini. Rizky, si Mbak Rizka masuk ke sini. Si Rizky bawa kursi di samping. Junet gabung ke sini. Pakai kursi ini aja. Kalian diperbolehkan untuk browsing ya tentang tokoh-tokoh yang masuk ke Nusantara dan pengaruh bangsa Barat di Indonesia. Boleh dibilang di bidang teknologi atau di bidang lain, sistem pemerintahan contohnya, atau mungkin dalam bidang persepak bolaan. Boleh. Silakan tentukan dari hasil diskusi kelompok masing-masing. Nah, nanti setelah ini dibagi 2 kelompok lagi. 2, 3, 4, 5, 6. Bebas mau berapa. Tugasnya masing-masing
Iya, nanti masing-masing perwakilan ya presentasi. Yang pertama di apa namanya tokoh, bareng-bareng nggak apa-apa. Tapi yang presentasi nanti 2 orang ke depan ya. Nah, sama jalurnya. Ya. Tadi Bapak tunjukkan peta, kalian tunjuk jalurnya ke sini daerah apa daerah apa. Ada. Kalau misalkan Christopher Columbus, misal ya, Christopher Columbus masuk ke Nusantara melalui kan penemu benua Amerika kan, ketika Samudra Atlantik. Berarti kalau dari Eropa itu ke barat, Samudra Atlantik baru ketemu benua Amerika. Itu yang disebut apa namanya, penduduknya sebagai Indian, penduduk apa namanya, suku Indian. Contohnya nanti Amerika kan tahu posisinya di mana, Bapak nanti tunjukkan petanya. Ketemu dan Sinet gabung ini di kontang timur. Sumbernya boleh gunakan internet atau modul yang sudah dibagikan. Bisa bagi tugas. Kalau ada pertanyaan, tunjuk tangan saja. Harga syukur. Rizky mau ngambil pengaruh di bidang teknologi saja atau di bidang lain? Boleh sistem pemerintahan, bagusnya apa kira-kira? Lebih gampang mah apa? Sepak bola. Boleh, silakan. Bukan nanti jadi pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Indonesia pernah masuk Piala Dunia loh di tahun 1900-an, 1924 lawan Hongaria. Itu siapa tokoh? Ya, ke selatan, berarti kan dia melalui apa namanya? Kepulauan Asia ya. Pasifik, Kepulauan Pasifik, Papua Nugini baru masuk ke Indonesia. Iya. Kan ada yang ke timur, ada yang ke barat. Ya ke selatan tetap, ke timur apa ke barat. Kalau dari Eropa, posisi Eropa sama posisi Samudra Pasifik, Eropa di sebelah mana Samudra Pasifik? Bisa di timurnya, bisa di baratnya kan? Kira-kira melalui mana? Kalau misalkan ke barat berarti ke Atlantik dulu, baru ke Pasifik. Enggak. Tapi kalau langsung ke timur berarti melalui Papua Nugini baru ke Pasifik. Iya, berarti kan lewat barat. Jadi kan nggak mungkin ya ke Pasifik baru ke Asia.
Ada petanya di sana tapi nggak sambil dilihat ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdua di sini sebagai perwakilan dari kelompok Portugis akan mempresentasikan tentang rute penjelajahan samudera yang berasal dari Portugis. Jadi dari pertanyaan yang pertama, carilah dua tokoh penjelajah samudera yang berasal dari Portugis beserta dengan jalur perjalanannya. Kita di sini menemukan dua tokoh yang bernama Bartolomeu Dias dan Alfonso de Albuquerque. Rute penjelajahan samudera Bartolomeu Dias pada tahun 1486, Dias memulai rute penjelajahannya dari Lisabon, Portugis. Ia mencari jalur untuk menemukan dunia timur dengan bergerak ke arah selatan, mengikuti pesisir bagian barat benua Afrika Selatan, namun perjalanannya hanya mencapai Tanjung Harapan. Untuk tokoh kedua, Alfonso de Albuquerque, pada awal abad ke-16, kapal Alfonso de Albuquerque yang berangkat dari Portugal melewati Tanjung Harapan, Pantai Gading, singgah di Arab, singgah lagi di India, kemudian akhirnya sampai di Malaka di Indonesia. Pengaruh teknologi bangsa Portugis terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Dampak pengaruhnya yaitu 1. Teknologi semakin maju. 2. Teknologi semakin berkembang dan modern. 3. Teknologi semakin canggih. Buktinya 1. Benteng Oraje terletak di Ternate. 2. Penjara Tua Kema terletak di Desa Kema, Minahasa Utara dekat dengan laut. 3. Gereja Tugu terletak di Pulau Jawa, di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Terima kasih buat kelompok. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menjelaskan penjelajahan nama tokoh penjelajahan samudra yang berasal dari Spanyol. Kami menemukan dua tokoh, yaitu Christoph Columbus dan Ferdinand Magelhanes. Rute perjalanan Christoph Columbus yang pertama sampai ke San Salvador dan lanjut sampai ke sejumlah wilayah, yaitu Jamaika, Dominika, Hispaniola, serta Jamaika, dan akhirnya mencapai beberapa tempat, yaitu Meksiko, Honduras, dan Panama serta Santiago. Dengan demikian, Christoph Columbus tidak pernah sampai ke Indonesia karena Raja Spanyol menyuruhnya untuk kembali ke Spanyol. Perjalanan Ferdinand Magelhanes, yaitu dia adalah Spanyol, terus Samudra Atlantik sampai timur benua Amerika,
Terus melanjutkan lagi selat di ujung selat benua Amerika dan diberi nama Selat Magellan. Samudra Pasifik, Kepulauan Masapa, Filipina. Ferdinand Magellan tidak pernah sampai ke Indonesia karena dia terbunuh oleh Datu Lapu-Lapu di Filipina. Jawaban kedua, pertanyaan kedua, pengaruh teknologi bangsa Portugis terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Spanyol. Berkembangnya agama Katolik di Indonesia dan bahasa Spanyol telah menjadi lebih umum di Indonesia dan banyak penduduk Indonesia yang berbicara bahasa Spanyol. Sekian, mau ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sekian, saya dari kelompok Spanyol. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Belanda akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang tokoh penjelajah samudra dan pengaruh bangsa Belanda terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Pertanyaan pertama, carilah tokoh penjelajah samudra yang berasal dari Belanda beserta dengan jalur pelayaran. Nama tokoh penjelajahan samudra dari Belanda yaitu Cornelis de Houtman. Rute penjelajahannya dimulai dari Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Banten. Pertanyaan yang kedua, pengaruh teknologi pembangunan bangsa Belanda terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Belanda membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan jalur kereta api, terutama untuk mendukung eksploitasi sumber daya alam. Beberapa infrastruktur ini habis digunakan hingga saat ini, meski mungkin memerlukan pemeliharaan dan pengembangan. Contohnya, Jalan Raya Deandels, Anyar Panarukan yang menghubungkan Jawa Timur dan Jawa Barat dan masih digunakan hingga saat ini. Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Inggris akan menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, carilah dua tokoh penjelajahan samudra yang berasal dari Inggris beserta dengan jalur pelayarannya. Tokoh pertama yaitu James Cook. Rute penjelajahan James Cook melalui ke selatan Samudra Pasifik, dari barat Inggris ke Atlantik, ke Samudra Pasifik, lalu ke Asia. Namun, James Cook tidak langsung sampai ke Nusantara karena pusatnya berada di India. Yang kedua yaitu Sir Francis Drake. Dari Inggris, rute penjelajahannya dari Inggris ke Samudra Atlantik, ke Argentina, Selat Magellan, Vancouver, California, Samudra Pasifik, ke Palau, ke Filipina, lalu ke Indonesia. Pertanyaan kedua yaitu, carilah pengaruh yang dibawa oleh bangsa Inggris dalam bidang ekonomi terhadap kehidupan bangsa Indonesia sampai saat ini. Terdapat dua dampak yang dampak positif di bidang ekonomi diperkenalkannya sistem sewa tanah, perkebunan di Jawa terus berkembang, penghapusan sejumlah kebijakan Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat, penerapan sistem perdagangan bebas,
Penerapan sistem perdagangan bebas, dampak negatif di bidang ekonomi yaitu memonopoli oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam perdagangan, timbul persaingan tidak sehat karena penguasa pribumi dengan modal kecil kalah bersaing dengan pedagang besar. Beban pajak sistem sewa tanah sangat memberatkan dan membuat rakyat semakin miskin. Kerja rodi, perbudakan, dan memonopoli masih dilakukan. Ada yang ingin ditanyakan? Gak ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk keempat kelompok dari kelompok Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Nah, kalau kita lihat dari pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan dari negara-negara barat yang masuk ke Indonesia, ternyata ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, yang perlu kita lakukan dari dampak-dampak yang ditimbulkan tersebut, kita bisa memilah dan memilih dari pengaruh tersebut, kemudian kita bisa implementasikan, bisa realisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di bidang teknologi, kita bisa mengenal ada televisi, walaupun sekarang sudah mulai berkurang ya peranan televisi karena beralih ke gadget, handphone, dan mungkin nanti akan lebih berkembang lagi. Memang untuk teknologi itu berkiblat dari dunia barat. Jadi manfaatkan pengaruh-pengaruh atau dampak positif yang muncul dari masuknya bangsa barat ke Indonesia. Teknologi, kemudian ada bidang sosial budaya, ada bidang apa lagi? Sistem ekonomi. Ya. Silakan nanti kalian bisa memilih sendiri bagaimana memanfaatkan pengaruh tersebut menjadi lebih baik. Mungkin itu saja pembelajaran untuk hari ini. Ya, terima kasih waktunya. Nah, silakan untuk kembali ke mejanya masing-masing, dirapikan kembali. Oke, baik. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita diskusikan itu menjadi bekal yang baik untuk kita semuanya. Dan supaya lebih berkah, silakan tutup kegiatan dengan berdoa. Junaid pimpin doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk istirahat. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Ya. Wahid, Dila sama Aul. Elimatse.